berjumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Jelang laga melawan Burnley, Arsenal dipastikan pincang. Akhir pekan ini mereka akan menjamu Burnley dan mencoba untuk kembali ke trek kemenangan demi menjaga momentum untuk bersaing di zona 4 besar. Sayangnya Arsenal masih bakal tak diperkuat beberapa pemain pentingnya di lini tengah. Pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris antara Arsenal dan Burnley akan disiarkan di Mola TV pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selain permasalahan pemain yang terkena suspensi laga dan sedang bertugas di Piala Afrika, hanya Cedric Soares dan Callum Chambers yang masih menepi karena cedera. Sisanya siap tampil. Arsenal diyakini akan pertahankan kesebelasan seperti saat meladeni Liverpool di leg kedua semifinal Piala Liga. Albert sambil Lokonga akan menjadi jangkar di lini tengah. Arsenal dipastikan bermain tanpa Thomas Partey yang diganjar 2 kartu kuning di laga kontra Liverpool sebagai pemain pengganti. Rekan di lini tengah Granit Xhaka juga masih dalam suspensi laga, sementara Mohamed Elneny sedang menjalankan tugas internasional di ajang Piala Afrika bersama Mesir. Sementara itu di pihak tamu, manajer Sean Dyche memastikan 16 pemainnya di first team tersedia untuk menghadapi laga akhir pekan ini. Erik Pieters, Johan Brood Gudmundsson, dan Dwight McNeil telah kembali berlatih setelah pemulihan dari COVID-19. Connor Robert juga kemungkinan bisa terlibat, namun Charlie Taylor masih diragukan turun karena cedera betis. Sementara Maxwell Cornet dalam tugas internasional. Burnley bakal mencoba untuk kembali membuat kejutan di Emirates Stadium. Jika berhasil, itu merupakan kemenangan tandang ketiga berturut-turut bagi The Clarets. Sementara itu, bos Arsenal Mikel Arteta menekankan pentingnya kemenangan melawan Burnley akhir pekan ini selama konferensi pers pra-pertandingannya. Bagi kami ini adalah pertandingan besar setelah kekalahan dan kekecewaan, dan kami ingin segera kembali ke jalurnya, kata Arteta. Saya mengharapkan tim kompetitif yang telah menunjukkan bahwa itu selalu merupakan pertandingan yang sulit. Lacazette, saya merinding ketika mendengar lagu saya. Salah satu nyanyian penggemar kami yang paling populer dalam beberapa tahun terakhir adalah yang didedikasikan untuk Alex Lacazette. Striker Prancis kami telah berada di klub sejak 2017 dan mengakui bahwa ketika dia mendengar pendukung kami memulainya dengan nada Spirit in the Sky, itu berarti dunia baginya. Memang benar, saya merinding ketika memikirkannya, kata Lacazette pada program Matchday. Sangat menyenangkan memiliki lagu sendiri. Ketika Anda mendengarnya di stadion, itu adalah perasaan yang luar biasa. Untuk beberapa alasan dalam seminggu terakhir, para pemain sering menyanyikannya untuk saya. Saya tidak tahu mengapa Bukayo terus menyanyikannya untukku, tapi itu sangat bagus. Saya punya lagu di Lyon dan saya punya satu di sini, jadi itu kehormatan besar bagi saya. Memiliki lagu dari para penggemar di klub besar seperti Arsenal benar-benar spesial. Hubungan yang telah dibangun Laka dengan para penggemar Arsenal telah berkembang selama bertahun-tahun, dari saat ia pertama kali tiba saat berusia 26 tahun hingga menjadi kapten tim secara teratur sekarang. Arsenal akan tawarkan perpanjangan kontrak 2 tahun bagi Mikel Arteta. Arsenal akan menawarkan Mikel Arteta kontrak baru sebelum akhir musim untuk mencegah kepergiannya ke Manchester City. Pimpinan klub senang dengan Arteta sejak ia menggantikan Unai Emery 2 tahun lalu dan sangat ingin mempertahankannya meskipun Arsenal finish di urutan ke-8 Liga Premier di kedua musimnya. Arsenal yakin mereka mengambil langkah besar ke depan di bawah Arteta saat ia membangun timnya dari Bukayo Saka sampai Emil Smith-Rowe dan mengesampingkan bintang-bintang tua yang berpengalaman tinggi seperti Pierre-Emerick Aubameyang dan Mesut Ozil. Kepemimpinan Arteta di luar lapangan telah mengesankan para eksekutif di Emirates, dengan Arteta memainkan peran kunci dalam membujuk para pemain untuk mengambil pemotongan gaji sementara pada awal pandemi dan dengan kuat mempertahankan reputasi klub selama perselisihan karena pembatalan karena Covid.
Arsenal sadar jika tanggal berakhirnya kontrak Arteta di musim panas 2023 bertepatan dengan tanggal usainya kontrak Pep Guardiola di Manchester City, dan menurut rumor yang beredar, Mikel Arteta digadang-gadang akan menjadi suksesor Pep di Manchester City. Pelatih 39 tahun itu senang di Arsenal dan akan menyambut pembicaraan. Perpanjangan kontrak ini juga akan meningkatkan gajinya sebesar 5 juta pounds, dengan Arsenal berusaha untuk mengikat Arteta ke klub selama 2 tahun lagi. Pundit Sky Sports mengatakan jika Arsenal segera menuntaskan transfer pemain asal Inggris bulan ini. Arsenal terus memantau penyerang Everton dan Inggris Dominic Calvert-Lewin menjelang kemungkinan transfer Januari jika mereka gagal mendaratkan Dusan Vlahovic dari Fiorentina. Calvert-Lewin telah berada di radar Arsenal sejak musim panas, tetapi namanya belum hilang sejak jendela Januari bergulir. Memang bintang Everton dikatakan telah membuat kagum tim pelatih Arsenal dan dia berada di urutan teratas dalam hal pemain potensial. Dan menurut Sky Sports malam ini, Calvert-Lewin masih menjadi incaran Arsenal. Berbicara di acara langsung Transfer Center malam ini, Dermesit dari Sky percaya bahwa ini adalah salah satu yang harus diperhatikan bulan ini. Arsenal juga mengincar Dominic Calvert-Lewin, kata Sid saat membahas Vlahovic. Akan sangat sulit untuk melakukan kesepakatan untuknya di jendela transfer ini, tapi mungkin satu yang harus diperhatikan selama sisa bulan ini dan berpotensi di musim panas juga. Jika langkah untuk Vlahovic gagal, maka Calvert-Lewin adalah pilihan yang baik. Bahkan jika The Gunners harus membayar 60 juta pounds yang diinginkan Everton untuk Dominic Calvert-Lewin. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.